Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin mereview 6 presentasi ya dan 6 proposal yang sudah teman-teman buat untuk mata kuliah metode penelitian. Jadi yang pertama kita lihat dulu presentasi dari Muhammad Salman gitu ya. Ini sudah saya nonton videonya. Ini saya cepatkan saja ya, jadi saya langsung saja untuk mereview materi ini. Oke, dari judul ya, optimasi usaha online shop melalui bisnis intelijen, studi kasus toko cuanbank.id di Shopee dan TikTok Shop gitu ya. Oke, kita lihat dari penjelasan dari Muhammad Salman. Ini teman-teman juga bisa nonton videonya Salman ya, yang ada di grup. Oke, mulai dari latar belakang. Nah, ini saat pesatnya pengembangan teknologi ini tidak perlu sebenarnya ya untuk ditampilkan di latar belakang penelitian. Jadi langsung saja misalnya ada masalah apa di dalam eh, langsung saja misalnya terhadap studi kasus gitu ya. Shopee atau TikTok Shop itu apa gitu ya, jelasin aja langsung ke situ. Tidak perlu menjelaskan apa perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Lalu kemudian bisnis intelijen yang ditawarkan ya kalau kita lihat lagi di rumusan masalah gitu ya. Nah, ini bisnis intelijen yang seperti apa gitu ya. Metode yang dipakai itu apa? Nah, di DSS sendiri biasanya bisnis intelijen itu menggunakan metode-metode untuk dari machine learning gitu ya, yang kita pakai dan langsung diterangkan gitu ya untuk masalah bisnis intelijen itu menggunakan metode apa. Nah, terus dari penjelasan di video ini juga kurang penjelasan untuk menjelaskan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan gitu ya. Kurang ada penjelasan gap penelitian gitu ya. Nah, dan lain-lain. Jadi standar penelitian yang seharusnya kita tulis di latar belakang itu tidak dijelaskan sama sekali gitu ya. Jadi ini sama aja seperti yang sebelumnya, lebih fokus kayaknya membuat produk gitu ya. Jadi itu seperti itu gitu ya. Lalu ada batasan masalah juga. Ini batasan masalah ini biasanya kalau di proposal itu adalah batasan penelitian gitu ya. Di mana misalnya kita menerapkan suatu hipotesa kita yang nanti akan kita coba uji. Dalam hipotesa kita itu kan mungkin ada beberapa bagian yang nggak kita eksperimenkan nantinya. Nah, bagian itulah yang nanti akan menjadi batasan dari penelitian kita. Jadi batasan penelitian ya yang ditulis di sini. Oke, lalu nih saya skip aja di pustaka, langsung ke metode penelitian. Nah, metode penelitian yang dikemukakan ini metode penelitian pembangunan perangkat lunak ya, ada wawancara gitu ya. Terus ada macam-macam lah ya, ada analisis komparatif, interpretasi hasil. Ini bukan seperti ini penelitian di bidang informatika gitu ya. Penelitian bidang informatika tuh kita fokus pada masalah keinformatikaannya. Misalnya tadi adalah masalah bisnis intelijen menggunakan suatu teknik misalnya. Nah, jadi yang informatika itu kan teknik tersebut gitu ya. Nah, kira-kira kita harus cari tahu teknik ini tuh kelemahannya apa, kelebihannya apa, terus apa yang kita bisa improve ya dari teknik yang kita gunakan ini. Atau dari tahapan-tahapan menuju BI-nya, kan ada tahapan banyak ya. Nah, dari tahapan-tahapan itu ada nggak teknik-teknik yang kita bisa improve gitu ya. Untuk misalnya meningkatkan akurasi misalnya gitu ya. Atau mempercepat waktu eksekusi dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah hasil review yang punyanya Salman ya. Terus berikutnya adalah punyanya Yoga ya. Dari judul penerapan metode Kamins untuk clustering desa rawan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data kejadian terjadinya bencana alam longsor. Nah, yang pertama kali kita garis bawahi adalah metode Kaminsnya gitu ya. Kita harus lihat ya, dan kalau saya lihat juga banyak juga teman-teman yang menggunakan metode Kamins. Metode Kamins ini adalah metode cluster yang paling dasar gitu ya, yang paling jadul.
Nah, metode yang paling dasar seperti Kamils ini sebenarnya dia tidak punya celah lagi. Jadi kelemahan di Kamils itu semua orang sudah mencoba untuk memperbaikinya dan mereka berhasil gitu ya. Nah, sehingga metode Kamils ini sudah tidak layak lagi diimplementasikan di tugas akhir karena dia usianya sudah sampai mungkin 30 tahun ya. Kita cek metode Kamils di sini ya. Tahun berapa Kamils diciptakan gitu ya. 1957 gitu ya. Oleh Liot, Forgy sama Friedman. Nah, udah hampir 50 tahun lebih berarti ya metode Kamils itu ditemukan. Sehingga dalam waktu 50 tahun itu orang sudah memperbaiki banyak sekali celah-celah dalam metode Kamils tersebut. Yang paling umum, metode Kamils itu memiliki masalah sulitnya untuk menentukan nilai K. Karena nilai K pada Kamils itu tingkat probabilitasnya tinggi terhadap data. Jadi untuk menentukan nilai K itu problem utama di Kamils. Nah, udah banyak tuh metodenya. Misalnya ada teknik elbow yang bisa memprediksi berapa nilai K yang seharusnya bisa kita taruh di Kamils. Dan nilai K itu didapatkan dari probabilitas kemungkinan yang terjadi pada data terhadap similaritas dan disimilaritas data tersebut. Kan gitu ya. Itu adalah masalah utama tuh di metode Kamils. Dan ada banyak banget tuh metode yang lain gitu ya, yang orang sudah tambahkan untuk mengimprove si Kamils ini. Sehingga Kamils ini sudah jarang sekali ya orang yang bukan jarang sekali, hampir tidak ada mungkin ya orang yang menggunakan Kamils lagi ya. Kalaupun ada, paling penelitian dari Indonesia. Dan kalau kita harus cek dulu penelitian tersebut dipublis di jurnal Sinta 1 bukan, di Sinta 2 atau bukan, atau di International Scopus atau Web of Science nggak gitu ya. Kalau di-upload di penelitian abal-abal yang tidak terindeks, itu jangan dibaca papernya gitu ya. Nah, ini juga sama nih ya. Untuk latar belakangnya juga tidak menjelaskan state of the art, mengapa Kamins dipilih untuk mengklaster ya, alasan klaster itu apa dan lain-lain. Ini tidak dijelaskan di latar belakang. Kemudian kita lihat nih di rumusan masalah. Bagaimana mengidentifikasi wilayah dan seterusnya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan apakah rumusan masalah menghitung tingkat resiko gitu ya, terus mengidentifikasi wilayah rawan bencana ini adalah masalah orang informatika gitu ya. Jadi pertanyaannya itu, karena rumusan masalah inilah yang akan kita jawab nantinya, di mana hasil jawaban kita terhadap masalah itu akan menghasilkan suatu knowledge baru. Nah, knowledge baru sesuai dengan kita belajar metode penelitian, ya. Kita meneliti untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru. Nah, yang harus digarisbawahi adalah pengetahuan baru yang harus kita hasilkan itu adalah pengetahuan baru di bidang informatika. Jadi kalau mengidentifikasi wilayah rawan bencana longsor itu bukan ilmu informatika yang bisa menanggulangi rawan bencana longsor gitu. Itu mungkin ilmu di bidang studi lain. Lalu menghitung tingkat resiko dan kerentanan desa terhadap bencana longsor. Itu nggak bisa ya orang informatika mengidentifikasi itu gitu ya. Nah, jadi ini rumusan masalahnya bukan rumusan masalah yang nantinya ketika dijawab akan menghasilkan knowledge baru di bidang informatika. Nah, gitu ya. Ya, kalau misalnya mau mau mengidentifikasi dan lain-lain, ini kayaknya memang mindsetnya masih membuat produk, gitu ya, bukan meneliti. Oke, yang ini saya skip. Nah, langsung di sini. Ini kan tidak realistis ya metode penelitiannya. Harusnya metode penelitian dibuat serealistis mungkin. Pengolahan data dengan Kamis. Kamis itu bukan mengolah data. Dia mengklaster data. Ini juga kesalahan. Terus menguji data dengan rapid miner, kita tidak boleh pakai rapid miner. Jadi tetap harus coding sendiri ya. Tidak boleh menggunakan tools yang sudah tersedia di internet atau di komputer. Kalau rapid miner kan tinggal pakai ya, kayak kita mau ngetik pakai Microsoft Word ya tinggal pakai aja Word-nya, kita tinggal ngetik. Nah, itu nggak boleh gitu ya.
kita harus bikin sendiri ya aplikasi untuk ngetik dokumen gitu ya. Nah, gitu ya kira-kira gitu. Jadi nggak boleh nih pakai Rapid Miner gitu ya. Oke, jadi itu reviewnya. Jadi kalau proposal itu ya cara nge-reviewnya itu gampang. Dari latar belakang dan masalah. Nah, kita lihat dua itu dulu. Kalau dua itu misalnya keliru, nah itu udah otomatis ke belakang-belakangnya itu kemungkinan besar itu juga keliru. Oke, langsung ke proposal yang ketiga. Muhammad Bintang Rizky dengan judul klasifikasi penentu status masyarakat miskin desa Curug menggunakan metode F-bias. Nah, ini kurang lebih gitu ya dengan yang tadi. Cuman kalau tadi teknik clustering, yang ini teknik klasifikasi pakai naif bias. Tahun berapa naif bias ya? Naif bias diciptakan tahun berapa nih? Enggak detail ya. Nah, ini. Oh, nggak ada ya di sini ya. Kita cek lagi. Nggak ada di Google ya. Teorema bias berarti. Tahun berapa teorema bias? Teorema bias. Kalau nggak salah, nggak jauh dari sini. Nah, gitu ya. Teorema bias itu ditemukan tahun 1950. Jadi, naif bias itu diciptakan berdasarkan teorema bias. Apa itu teorema bias? Teorema bias adalah teorema tentang peluang ya. Saya rasa di statistik kelasnya Bu Ade pasti diajarkan ya teorema bias. Nah, naif bias juga sama dengan Cummins. Eh, Metode itu kelemahannya sudah banyak di apa diperbaiki gitu ya oleh orang-orang yang lain. Nah, sebenarnya untuk S1 sendiri tidak perlu memperbaiki algoritma, gitu ya, tapi kita gunakanlah algoritma yang terkini ya, setidaknya 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Jangan terlalu lama ya, 50 tahun terakhir jangan gitu ya. Terus ada suatu improvement baik dari sisi variabel yang ditambah misalnya atau ada beberapa langkah penelitian yang metodenya berbeda gitu ya dengan yang lain gitu ya. Misalnya di teknik preprocessingnya kah, kalau data mining ya, atau di teknik transformasi datanya kah, atau di teknik imbalance dan unbalanced class-nya kah, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau ini hanya menggunakan naif bias aja, ya ini gampang banget gitu ya. Tinggal masukin data, ya, masukin coding Python sebentar, pakai metode naif bias, keluar hasil gitu ya. Nah, itu tidak memiliki urgensi apapun untuk diteliti jadinya, gitu ya. Ini juga udah saya baca latar belakangnya, ini juga sama ya. Latar belakangnya kebanyakan menjelaskan kemiskinan dan lain-lain. Ya, kurang menjelaskan bidang informatikanya itu apa gitu ya. Padahal ini adalah penelitian di bidang informatika gitu ya. Bukan penelitian untuk apa mengidentifikasi kemiskinan gitu ya. Jadi penelitian kita adalah penelitian di bidang informatika ya, jangan lupa itu. Nah, di sini kita lihat rumusan masalahnya. Penggabungan confusion metric dapat mempengaruhi tingkat akurasi klasifikasi naive Bayes. Ini keliru gitu ya. Karena confusion metric itu adalah suatu teknik atau metode yang dipakai untuk mengevaluasi hasil klasifikasi. Jadi nggak akan mempengaruhi apapun sebenarnya dengan naive Bayes gitu ya. Ini keliru. Apakah proses penyimbang dataset mempengaruhi tingkat akurasi pada dataset confusion metric? Ini juga keliru gitu ya. Nah, ini pemahaman data miningnya nih yang bermasalah gitu ya. Pemahaman terhadap topiknya yang bermasalah. Karena kalau kita ingin meneliti, kita harus paham topik dulu. Nah, ketika pemahaman terhadap topik kita yang bermasalah, maka penelitian kita pun nanti pasti akan bermasalah untuk beberapa teori dasar misalnya, atau untuk beberapa pemahaman dari penelitian terdahulu yang kita baca misalnya, dan lain-lain ya. Terus bagaimana hasil pengujian klasifikasi bias yang digunakan dalam menguji keakuratan dengan menggunakan metode confusion metric? Ini nggak usah ditanyakan lagi ya, karena memang metode confusion metric bisa dipakai untuk mengevaluasi hasil klasifikasi naik bias. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi, karena memang bisa gitu ya. Nggak perlu ditanyakan lagi. Nah,
Jadi itu kayaknya ini pemahamannya yang harus ditingkatkan, gitu ya. Terus pemilihan metode juga, karena metodenya udah terlalu lama. Kalau kita lihat, ini skip dulu teori-teorinya, naif bias teorinya di mana-mana itu ya, udah banyak. Di mana metode penelitiannya, ini nggak ada metode penelitiannya nih. Nah, di sini, oh iya, usahakan untuk metode penelitian sendiri di dalam proposal atau di dalam slide presentasi itu tampilkan dalam bentuk gambar saja, gitu ya. Jadi dalam bentuk gambar, biar orang itu ketika membaca ini, mereka bisa tahu bahwa ini metode penelitiannya, dan orang bisa menilai apakah metode penelitian ini realistis atau tidak untuk dilakukan. Ya, ini nggak ada ya. Jadi ini Mas Bintang tolong diperbaiki pemahaman tentang data mining gitu ya. Kemudian ganti metode. Kalaupun nanti studi kasus mau dipakai adalah status apa masyarakat miskin, ini nggak masalah gitu ya. Tapi yang pasti ya sama dengan yang tadi, bahwa masalah itu adalah masalah di bidang informatika. Dari judul ini saja kita tahu bahwa yang informatika itu adalah yang naif biasnya. Maka kita harus cari naif bias ini apa gitu ya. Kita baca penelitian orang tentang naif bias misalnya gitu ya. Kita cari dari naif bias ini kira-kira apa yang belum dikerjakan oleh naif bias, walaupun itu nggak ada lagi gitu ya. Nah, untuk agar kita bisa memahami penelitian sekarang itu udah sampai mana gitu ya, atau kita ngeliatin jejak penelitian, maka carilah referensi yang bagus gitu ya. Jadi jangan fokus pada referensi yang berbahasa Indonesia. Kalaupun mau yang dari jurnal Indonesia, boleh Sinta 1 atau Sinta 2. Dan internasional bisa yang terindeks Scopus ataupun yang terindeks Web of Service, Web of Science gitu ya. Nah, kalau kita mau membaca paper-paper Indonesia misalnya, itu nggak masalah juga sebagai pengetahuan. Tapi jangan jadikan itu sebagai jejak penelitian. Jejak penelitian itu artinya adalah kita start penelitian itu dimulai dari mana gitu ya. Nah, jangan melihat dari paper yang dipublikasi di Indonesia kalau itu bukan dari sumber yang kredibel. Kan waktu itu udah dijelaskan ya, sumber yang kredibel itu kalau di Indonesia itu terakreditasi Sinta, tapi diusahakan Sinta 1 dan Sinta 2 gitu ya. Kalau internasional itu ada yang terindeks Scopus atau yang terindeks Web of Science. Oke, lanjut. Dimas Sobirin Parama Kurnia, pengembangan user interface pada website rekrutmen TNI Angkatan Darat berdasarkan user experience menggunakan metode design thinking. Nah, yang harus saya ingatkan dalam penelitian design thinking itu banyak berinteraksi kepada organisasi, ya, dan itu yang bikin lama. Nanti harus membuat survei kuantitatif, terus harus survei itu mewakili populasi, gitu ya. Terus metode design thinking juga harus menangkap persona dan lain sebagainya, ya. Nah, topik ini sebenarnya masih bisa diangkat ya untuk tugas akhir. Cuman pengerjaannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan usaha yang cukup keras gitu ya. Untuk judul ya, untuk judulnya kita bisa angkat ya. Tapi pasti lihat dari isi proposalnya. Era globalisasi ya, kok bisa dijelasin lagi. Nggak perlu ini ya dijelaskan era globalisasi ini nggak perlu. Langsung aja kita menuju ke website halaman apa di TNI itu gitu ya. Ada masalah apa di situ sehingga kita harus menggunakan design thinking ya sebagai teknik untuk memperbaiki UI dan UX-nya. Ya, langsung aja ke situ. Nah, sebelum ke situ ya kita menginjak penelitian itu mulai dari penelitian yang mana. Itu juga sangat penting ya dalam menjejak penelitian. Ya, usahakan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau coba cek penelitian terdahulu ini yang Sinta 1, Sinta 2, atau yang itu untuk Indonesia, atau yang internasional Scopus dan Web of Science gitu ya. Oke, manfaat penelitian bukan kayak gini ya nulisnya. Manfaat penelitian itu adalah ketika penelitian ini selesai, apa manfaat yang bisa
didapatkan oleh masyarakat gitu ya. Oke, nah kalau memang tujuan penelitian adalah usability, lihat rumusan masalahnya gitu ya. Mana rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya nggak ada gitu ya. Jadi kalau kita punya rumusan masalah, tujuan itu menjawab masalah gitu ya. Nah, ini nggak perlu nih gitu ya. Oke, metode penelitiannya kalau nggak salah nggak ada juga ya. Ada nih. Nah, gimana nih? Ini salah ya, metode design thinking nggak ada studi literatur. Studi literatur itu adalah suatu proses yang kita lakukan sebelum dimulai penelitian. Gitu ya. Nah ini juga tidak detail nih ya, masalah pengumpulan data, menyebar kuesioner misalnya. Ini studi literatur dibuang, misalnya masuk ke design thinking, empathize, define, ya ideate, prototype, testing ini tuh ngapain ya, lebih detailnya apa, terhadap aplikasi apa. Terus habis ini kan di kuesionerin lagi pasti kan nggak mungkin enggak. Karena kita harus menilai apakah metode design thinking yang kita pakai itu terhadap UI atau UX yang kita perbaharui atau yang kita kembangkan itu memang mampu gitu ya, memang bagus gitu ya untuk diterapkan di tempat ini gitu ya. Nggak langsung kesimpulan saran ya, habis ini kemana gitu ya. Nah ini kurang realistis ya metode penelitiannya. Ya makanya coba cek ya paper penelitian internasional atau yang Sinta 1 Sinta 2 untuk yang Indonesia terhadap penelitian yang UI UX design thinking. Nah, ini kalau judul bisa kita pakai lah ya untuk TA1 dan TA2 di Informatika Unjani, tapi untuk isinya ini yang harus diperbaiki lagi gitu ya. Lo memang harus memahami benar ya tentang UI dan UX ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan ditanyakan oleh dosen penguji. Dan biasanya kalau kalau teman-teman ngambil ini, ada dosen-dosen kita yang memang penelitiannya di UI UX ya, jadi mereka pasti akan bertanya lebih detail terhadap UI dan UX. Oke, berikutnya Rizky Sudrajat, prediktif klasifikasi nasabah potensial untuk membuka rekening deposito melalui telemarketing. Nah, ini prediktif klasifikasinya apa nih? Jangan terlalu umum gitu ya. Nah, latar belakang pentingnya prediksi nasabah. Kenapa penting ini? Memprediksi nasabah itu bukan urusan orang informatika gitu ya. Terus untuk apa mengatasi tantangan terhadap persaingan, nah itu bukan urusan informatika sih sebenarnya gitu ya. Jadi jangan itu yang dijadikan latar belakang masalah gitu ya. Sama sih seperti tadi, jadi yang informatika mana, dari apa yang kita definisikan sebagai ilmu informatika, kita cari celahnya di situ, kemudian kita lakukan penelitian di situ, kita eksplorasi di situ, lalu kesimpulan kita akan menghasilkan knowledge baru di bidang informatika. Ya. Justru yang harus kita banyak pelajari itu adalah bukan masalah nasabahnya, sektor keuangannya bukan, tapi ilmu informatikanya. Nah, untuk judul-judul seperti ini, berarti ilmu informatikanya adalah di klasifikasi. Nah, tapi klasifikasinya apa? Tekniknya apa yang dipakai? Dari teknik itu apa yang ada masalah, gitu ya? Apakah masalah data mining itu hanya di metode data miningnya? Kan belum tentu, gitu ya. Bisa jadi masalah dari data mining itu ada di tahapan preprocessingnya, misalnya transformasi datanya, gitu ya, atau dari cara pemilihan datanya, atau dari data itu sendiri juga bisa bermasalah, gitu ya, untuk masalah data mining. Misalnya banyak data yang atributnya bernilai nol atau yang kita sebut sebagai missing value. Nah, missing value itu kita bisa selesaikan dengan metode apa misalnya? Imputasi apa? Imputasi min misalnya. Nah, lalu kita coba kalau data ini diimputasi pakai min, lalu kita coba terapkan salah satu teknik data mining, misalnya decision tree, apa yang terjadi ya? Berapa akurasinya? Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak harus kita mainnya di ujung terus, di metode data mining terus enggak. Gitu ya. Kita bisa mainnya di teknik pengambilan datanya, teknik selection datanya tadi, teknik perbaikan datanya, teknik transformasinya atau preprocessingnya dan lain-lain. Gitu ya.
Nah, ini saya nggak ketemu nih ya metodenya apa ya. Nah, metodenya apa nih? Coba kita lihat metode penelitian. Nah, ini nggak bisa nih. Ini mah deployment, deployment mah bikin aplikasi. Jadi ini fokusnya bikin aplikasi dan data miningnya itu nggak keluar di sini, gitu ya, tidak keluar di metode penelitian. Karena kalau metode penelitian data mining itu nggak kayak gini, gitu ya, secara umum ya. Nah, makanya kita coba baca penelitian terdahulu, bagaimana cara orang melakukan penelitian di bidang data mining. Misalnya fokus kita di klasifikasi, maka kita cari beberapa penelitian yang internasional, ya tentunya sekali lagi diingatkan di internasional, Scopus atau WOS, atau yang nasional Sinta 1 atau Sinta 2, gitu ya. Lalu kita lihat tuh bagaimana cara orang melakukan penelitian klasifikasi di bidang data mining. Nah, ini bukan metode penelitian ya, ini metode pembangunan perangkat lunak. Oke, ini banyak nih miss-nya ya, Rizky Sudrajat ya. Lalu ini yang terakhir, ada Dion. Dion ngapain? Optimasi algoritma clustering untuk analisis segmen pelanggan e-commerce metode Cummins clustering dan PCA. Ya, analisis principal component analysis gitu ya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak PCA digabung dengan Cummins? Itu kan pertanyaannya. Oke, PCA kalau di beberapa paper yang saya juga baca ya pas lihat judul ini, ada memang beberapa paper yang bisa atau menggunakan PCA untuk Cummins. Cuman masalahnya adalah kan orang udah melakukan itu gitu ya. Jadi bedanya apa dengan yang kamu lakukan? Nah, itu aja sih gitu ya. Jangan kayak gini nulis abstrak ya. Jangan penelitian ini bertujuan untuk jangan. Karena abstrak itu kalau kita lihat di dalam apa template dari TA1 yang saya share itu abstrak itu lebih ke menjelaskan keseluruhan isi proposal gitu ya. Nah, ini latar belakang juga sama di era digital e-commerce dan seterusnya ini nggak usah perlu lah ditulis. Langsung aja ya. Langsung aja misalnya masalah apa nih? Segmentasi pelanggan, langsung aja jelaskan segmentasi pelanggan itu bla 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 dan seterusnya. Terus kita jelaskan penelitian terdahulu segmentasi pelanggan itu dan seterusnya sehingga subjeknya segmentasi pelanggan ini terasa menarik untuk diteliti. Nah, kemudian kita masuk ke penelitian terdahulu tentang naif bias misalnya dan seterusnya atau tentang ini tentang Cummins ya dan seterusnya. Nah, mengapa Cummins itu menarik untuk disatukan dengan PCA gitu ya. PCA itu adalah suatu metode untuk reduksi dimensi ya, memang. Nah, apakah dengan klaster dengan data yang akan diklaster, kemudian data itu sebelumnya direduksi dulu itu akan lebih bagus hasil klasternya kan itu ya. Nah, kita baca penelitian-penelitian dari yang lain, dari paper-paper yang terdahulu. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai, cuman kuat sekuat apa reasonnya untuk menerapkan PCA dan Cummins? Karena banyak ya di paper yang ditemukan itu mereka juga sama menerapkan PCA dan Cummins. Nah, kira-kira ini apa bedanya? Lalu ada yang unik kalau nggak salah saya lihat di ya beberapa banyak sih yang unik-unik ya di rumusan masalah misalnya. Bagaimana cara mengoptimalkan dan seterusnya. Ini nggak gini ya, bukan bagaimana mengoptimalkan. Jadi kalaupun nanti mau pakai PCA dan cluster, bagaimana PCA dapat mempengaruhi hasil cluster ketika di clustering menggunakan Cummins. Nah, gitu kira-kira ya, itu adalah rumusan masalahnya. Jadi bukan bagaimana cara mengoptimalkan algoritma, bukan. Tapi kalau kita udah yakin bahwa secara hipotesa PCA itu bisa mengoptimalkan Cummins, maka langsung aja kita sebutkan ya bagaimana PCA bisa mengoptimalkan hasil cluster yang dieksekusi ya oleh Cummins misalnya gitu ya. Apa saja keterbatasan yang dihadapi? Nah, ini bukan ini penelitian kamu ini adalah penelitian yang bukan mencari kelemahan Cummins ya. Cukup S3 dan S2 saja yang melakukan itu. S1 nggak perlu gitu ya. Jadi nomor 2 ini nggak usah. Terus bagaimana pengaruh pemilihan nilai awal? Nah, ini kan memang masalah di Cummins seperti yang saya jelaskan di awal tadi yang pakai temanmu yang pakai Cummins gitu ya. Bahwa nilai K itu adalah problem saat kita akan mengcluster. Nah, jadi PCA itu adalah problem untuk datanya
Ya, lalu penentuan nilai K itu adalah problem untuk Kaminsnya. Tapi ya itu tadi ya, Kamins ini sebenarnya sudah banyak dipakai gitu ya. Nah, cuman kalau seperti ini nggak apa-apa. Jadi fokus kita bukan di Kaminsnya, tapi di PCA-nya misalnya. Nah, itu juga boleh gitu. Jadi kita fokus aja di PCA-nya. Kaminsnya nggak usah, nggak apa-apa. Atau kalau kita fokuskan dua-duanya itu nggak apa-apa juga gitu ya, nggak masalah. Dalam konteks e-commerce, variabel atau fitur apa yang paling signifikan untuk menentukan segmentasi pelanggan? Ini kurang pas gitu ya. Karena cluster itu bukan bertujuan untuk menganalisa variabel yang paling signifikan gitu ya. Kalau mau mencari variabel apa yang paling signifikan, yang digunakan itu adalah metode untuk attribute selection namanya. Ya, bukan kami. Banyak banget masalahnya ya. Jangan banyak-banyak ya. Cukup dua atau tiga saja untuk S1 cukup. Kamu mau menjawab pertanyaan banyak banget gitu ya. Dan tadi beberapa pertanyaan juga tidak relevan gitu ya. Apakah menghasilkan hasil yang akurat? Kami itu tidak menghasilkan akurasi. Nah, ini coba perbaiki juga ya pemahaman terhadap data miningnya. Kamins itu tidak menghasilkan akurasi, gitu ya. Kalau nggak percaya coba aja, nggak ada akurasi 100%, misalnya dari Kamins itu nggak ada. Gitu. Bagaimana implementasi ini nggak usah, gitu ya. Ya, ini kebanyakan, ya, ini unik ya. Ini salah satu yang unik juga. Kemudian ada lagi yang unik. Ya, ini kebanyakan tujuannya. Ya, tujuan tadi menjawab masalah sih, cuman ya tadi masalahnya kebanyakan. Dan kebanyakan yang tidak relevan juga. Nah, di sini ada yang unik, saya lihat nah, ada PCA gitu ya, tinjauan pustaka. Terus kita menggunakan PCA, terus ada metode penelitian di sini. Kumpulkan data set misalnya dan seterusnya. Terus ada tadi reduksi dimensi dengan PCA. Nah, ini maksudnya apa nih? Penelitian ini menggunakan TF-IDF gitu ya. TF-IDF ini apa gitu ya. Nah, sekarang datanya itu apa sih? Datanya numerik kah, kategori kah gitu ya. Atau apa? Atau datanya teks. Tapi penentuan segmentasi pelanggan ini nggak mungkin teks datanya gitu ya. Sedangkan TF-IDF ini adalah metode yang dipakai untuk mentransformasikan ya data dalam bentuk teks menjadi data dalam bentuk numerik ya dipakai untuk teks preprocessing. Jadi ini keliru gitu ya. Berarti Mas Dion belum memahami sebenarnya gitu ya, secara detail data mining itu apa, cluster itu kayak gimana, tahapan-tahapannya seperti apa, ya metodenya ini gimana, gitu, ya, cara bekerjanya dan seterusnya. Nah, cuman untuk judul tadi ini kita bisa pakai gitu ya, kita bisa pakai. Cuman nanti dicari kekuatannya dari paper-paper terdahulu, mengapa PCA dan Kamins yang harus diteliti gitu ya. Kalau untuk masalah segmentasi pelanggan dan lain-lainnya itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, justru nanti knowledge yang dibangkitkan itu ya adalah PCA dan Kaminsnya. Tapi ya memang PCA juga udah banyak dipakai gitu ya. Nah, sekarang dipelajari dulu tuh seperti apa sih pengaruh reduksi dimensi terhadap cluster gitu ya. Nah, itu juga harus dipahami. Oke, jadi seperti itu ya hasil daripada review saya untuk proposal yang 2 minggu kemarin ya. Untuk yang minggu kemarin itu nanti akan saya buat lagi dan akan saya share juga di minggu depan. Baik, itu saja review dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.